incident methods. Metode kejadian krisis. Bagaimana Anda diposisikan sebagai orang yang merasakan satu kasus di mana kasus tersebut betul-betul dibikin seolah-olah terjadi pada Anda atau pada perusahaan Anda atau pada tim Anda. Jadi Anda harus bertindak sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Jadi realita sesuai dengan realitanya gitu kan. Ini biasanya dalam bentuk test case ya, test case. Terus ada yang namanya 360 degree evaluation. Artinya apa? Coba Anda baca di halaman 349, terus ada di 3, kalau misalkan Anda malas baca semua sebelumnya, baca rangkumannya dulu ya sebelum masuk ke kelas gitu kan. Kalau Anda nggak ada waktu gitu ya, rangkuman aja, rangkumannya. Oh itu, iya. Tapi ingat lagi, sekali lagi, setelah kelas ini selesai, tolong dikerjakan tes formatif, sampai 5 kali pokoknya kerjain kalau bisa gitu kan. Jadi kan pertamanya tanpa lihat jawaban kan, yang keduanya sedikit intip-intip, yang ketiga langsung total gitu kayak gini, karena udah ngerasa pengalaman tuh soalnya. Nggak pengalaman kemarin saya lihat tuh mata saya sampai juling gitu. Masalahnya lihat ke layar, belum ada buku ini. Sekarang syukur alhamdulillah sudah ada buku, jadi saya nggak capek lagi gitu. Bayangin aja kan, makanya saya juga ngerasa, saya pada pertemuan pertama itu nggak ngasih tugas. Kedua juga enggak ya? Enggak kan? Yang pertama enggak. Nah yang pertama itu saya juga ngerasain bagaimana baca di laptop dan dalam kondisi layar gitu, terus harus dibuka-buka kiri kanan mana ya. Aduh, nah itu saya juga ngerasa gitu. Jadi ya, kalau sekarang saya kasih tugas berarti tiap kali pertemuan ya, karena sudah punya buku juga. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya intinya nggak bakalan menyuruh Anda bikin sesuatu yang tidak Anda mampu gitu. Jadi yang penting formatifnya dikerjain, gitu. Ya. Nggak ada excuse, kerjain pokoknya. Karena dengan ngerjain formatif berarti kamu baca, semua pasti baca. Nggak mungkin nggak baca lah. Lah iya, kecuali langsung ke jawabannya kan. Nah, makanya sekarang saya bilang tadi kan, etika bisnis. Kompensasi untuk pembayaran pekerja, ini sedikit lagi. Hampir dikit lagi ya. Ada kompensasi finansial, ada kompensasi non-finansial. Ada pembayaran langsung, insentif-insentif, tunjangan tambahan. Kompensasi non-finansial, contoh dikasih mobil, fasilitas kendaraan misalkan. Tempat tinggal, kasih rumah. Biaya dokter, asuransi, pinjaman bunga rendah, cuti hamil, cuti nikah, cuti yang lainnya lah, banyak ya. Hubungan industrial. Nah, hubungan industrial itu bagaimana mencoba atau menciptakan sesuatu dari proses-proses antar karyawan yang membuat pekerjaan-pekerjaan tertentu menjadi sebuah hal yang memproses industri menjadi sebuah sistem besar. Fokus dari HI adalah menciptakan hubungan efektif antara kelompok pekerja dengan pengusaha. Terus serikat pekerja. Sudah pernah bergabung dalam serikat pekerja? Di Taiwan ada serikat pekerja nggak? Oh ya? Asosiasi. Oh itu. Oke. Kalau di perusahaan, mungkin agak sulitnya kalau di Taiwan kan memang bekerjanya ada yang di perusahaan, ada yang di perorangan kan. Jadi mungkin kalau di serikat pekerja itu kan di bawah perusahaan. Mereka
di bawah perusahaan. Mereka kayak SPSI, SBSI itu kan. Sekarang kan kalau zaman dulu itu dianggap bikin serikat pekerja itu dianggap komunis, ya kan? Zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah bebas. Bahkan dalam satu perusahaan bisa jadi ada beberapa serikat pekerja gitu ya. Ada serikat pekerja misalkan based on religion, based on nationalism, based on culture gitu kan. Banyak. Itu dan dibebaskan. Jadi ada 2, industrial union, serikat pekerja industri, ada craft union, kerja kalian atau profesional. Jadi makanya ada yang namanya handicraft ya. Itu kerajinan tangan gitu ya. Kerajinan tangan apa saja? Bukan kerajinan tangan itu bukan hanya kerajinan tangan. Parah nih. Jadi tidak hanya kayak kerajinan-kerajinan seperti itu ya. Yang kayak apa sih, oleh-oleh gitu ya. Souvenir. Tidak hanya souvenir saja, tapi juga bisa berupa makanan gitu ya. Itu kan hasil tangan juga. Ya. 2 faktor yang mempengaruhi evolusi pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama, tujuan dari setiap negara melakukan industrialisasi. Yang kedua, krisis keuangan Asia tahun 97. Pernah ngalamin ya? 97? 97 itu saya masih jadi mahasiswa. Hah? Masih SD? Jadi dalam proses bisnis, tahun 97 adalah proses di mana industri-industri yang bertemakan manufaktur itu jungkir balik semua. 97-98, krisis moneter. Nah, itu kenapa sih kok bisa terjadi jungkir balik itu, Pak? Itu kenapa bangkrut? Jadi gini. Ini kan sebenarnya dari awalnya itu kan di krisis di Thailand ya. Kita itu awalnya dari Thailand bukan dari Amerika. Ya sebetulnya juga berawal dari Amerika juga. Artinya saling kait mengait gitu ya. Karena pasar dunia itu kan saling terkait mengait, ya kan? Ya betul. Jadi global citizenship itu benar-benar sekali. Jadi ketika misalkan pasar di bursa Thailand itu kenapa, Pak? Kok menyebabkan efeknya gitu? Thailand. Oh, bukan. Memang ada satu proses di mana yang namanya proses keuangan yang tidak bisa dihentikan sama sekali ketika misalkan mereka betul ada inflasi, ketika nilai-nilai ekspor mereka turun drastis. Nah, itu akan mempengaruhi nilai mata uang. Dan ketika misalkan kebanyakan perusahaan tersebut go public, otomatis menyedot dana masyarakat gitu. Jadi ketika dana masyarakat tersebut tersedot untuk pembayaran utangnya perusahaan-perusahaan tersebut, otomatis nilai dari uang kita itu menjadi betul turun. Jadi daya beli masyarakat turun, tapi orang lain menjadi besar nilainya. Ingat nggak waktu dulu rupiah jadi 20.000? 18.000. Karena mata uang yang beredar di Indonesia itu terlampau sedikit seperti itu. Dan nggak bisa kalau dicetak banyak gitu. Wah, nggak nyetak aja gampang Bang gitu kan. Banyakin aja. Nggak bisa. Karena di bank sentral itu nanti akan dia lebih memfokuskan pada yang namanya fluktuasi perimbangan antara ekspor dan impor gitu ya. Yang namanya duit itu sebetulnya kan pengganti transaksi. Ingat nggak? Pengganti transaksi. Gitu loh. Pembayaran yang tertunda. Ingat nggak? Oh. Oke ya. Jadi masih imut banget ya. Kelas 4. Jadi ketika proses